Beshem Ha'af, Vehaben, Veruah HaKodes, Ha Elohim Echad, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Eliezer dan takdir. Siapa sih yang tidak mengetahui kasus besar di Duren 3, tanggal 7 Juli tahun 2022? Kasusnya masih terus hangat hingga hari ini. Kasus kriminal yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Kasus kriminal ini diorkestrasi oleh seorang yang memiliki kuasa, seorang jenderal dari kepolisian, FS. Rekayasa cerita saling tembak antara Brigadir Yosua dan Barada Eliezer juga melibatkan sejumlah banyak nama-nama dalam orkestrasi itu. Menyedihkan. Korbannya Yosua, Kristen. Eksekutornya Eliezer, Kristen. Ada Ibu PC, juga Kristen. Yang mengorkestrasi kejahatan ini, FS, juga Kristen. Aduh. Di antara mereka yang menjadi media darling, oleh karena sikapnya yang paling baik, sopan, kooperatif, dari antara nama-nama tersangka lainnya, adalah Richard Eliezer Budihang Lumiu, alias Baradae. Publik merasa sayang kepadanya. Saya pun pada kasus itu ketika terungkap, saya juga stalking. Siapa sih Eliezer ini? Saya buka medsosnya, melihat foto-foto dia. Dia sosok anak muda yang cukup good looking, energik, perawakannya bagus, sehat, menyukai olahraga alam, panjat tebing, naik gunung. Saya membayangkan seharusnya anak muda ini punya masa depan yang baik, yang masih jauh ke depan. Berkeluarga, punya istri, dan anak-anak. Dan hidup yang selayaknya ia patut mendapatkannya. Brigadir Yosua, Barada Eliezer, keduanya sosok orang yang sama-sama masih muda. Keduanya good looking. Dengan keadaan tubuh yang sama-sama sehat, yang sama-sama sedang meniti karir, dengan masa depan yang dapat mereka raih secara gemilang. Beautiful, sayang sekali mereka ada di tempat dan dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Kita semua turut bersedih untuk mereka berdua, berada di dalam keadaan yang di luar kendali mereka. Bisakah Anda membayangkan perasaan kedua orang tua mereka? Tapi siapa menyangka nasib manusia itu misteri. Kita sering bertanya, apakah Tuhan menentukan takdir dan nasib seseorang? Takdir? Saya tahu sebagian orang Kristen di Indonesia kurang menyukai kata takdir ini. Dan mereka menganggap kata ini terlalu islami. Maklumlah, kalangan Kristen yang model ini memang lebih suka yang ke barat-baratan, yang ke bule-bulean, merujuk dari asal dari aliran mereka yang memang berasal dari Eropa, yang barat-minded. Walaupun sebenarnya Kristen itu berasal dari timur. Tuhan Yesus lahir sebagai orang Asia. Kata takdir memang serapan dari bahasa Arab, namun bukan berarti jika saya mengatakan atau menggunakan istilah takdir, lantas saya sedang menyelipkan kepercayaan Muslim. Kita tahu dan kita harus tahu bahwa bahasa Ibrani, yang mana Yesus Kristus itu terlahir sebagai orang Ibrani, dan bahasa Aram dan bahasa Arab adalah bahasa yang serumpun, sister language. Sehingga ada banyak sekali istilah Arab yang sesungguhnya berasal dari bahasa Ibrani. Yang menurut penelitian Profesor Isaac Mosesen, bahasa Ibrani berasal dari bahasa Idenik
dan bahasa Ibrani menjadi ibu bagi semua bahasa di dunia. Kata Arab takdir berasal dari kata kodar. Menarik bahwa kata tersebut merujuk kepada bahasa Ibrani kadar, yang artinya potter, penjunan atau pembuat tembikar, tukang periuk. Sang pencipta itu juga disebut Al-Qadir dalam artian yang maha kuasa, yang berkuasa membentuk. Walau banyak orang Kristen sepertinya anti dengan kata serapan Arab takdir ini dan menganggap kata tersebut adalah suatu kepercayaan atau doktrin untuk umat Muslim, namun kalau kita memahami betul bahwa kekristenan itu tidak berasal dari Barat, tapi dari rumpun semit di Timur Tengah, kita tidak akan berpikiran sempit seperti golongan-golongan Kristen yang anti dengan kata takdir itu. Kata Ibrani kadar berhubungan dengan kata Ibrani kedar. Dan inilah yang membentuk kata takdir. Keduanya berasal dari verba kadar yang bentuk infinitifnya itu ligdor, artinya menjadi hitam. Jadi bisa kita bayangkan bahwa proses membuat tembikar melibatkan tanah liat dan juga pembakaran tanah itu membuat keadaan menjadi kehitam-hitaman. Kita ambil satu contoh bahwa Allah menggambarkan dirinya sebagai seorang penjunan, tukang periuk, pembuat tembikar, potter, kadar, bahasa Ibrania, yang sinonim dengan hayotser, yang membentuk ciptaannya dengan kuasanya. Sehingga makna takdir adalah sesuatu yang terjadi karena sang penjunan, Al-Qadir, telah membentuknya demikian. Sebenarnya takdir itu mirip saja artinya dengan destiny atau predestinasi. Ada ayat yang menyatakan bahwa Allah sendiri itu seperti tukang periuk yang membentuk ciptaannya dalam kehendaknya. Yeremia 18 ayat 6. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini? Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Hachayot ser hazeh, lo ukal la asot lachem bet Israel. Neum Adonai. Hine kachomer beyat hayot ser. Ken atem beyadi bet Israel. Nasib adalah sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah atas diri seseorang, juga disebut takdir. Demikianlah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata tersebut dapat kita bandingkan dengan kata dalam bahasa Inggris fate atau destinate atau destiny atau determine. Kadang ada manusia yang harus menjadi lakon untuk hal yang besar. Dan kadang itu sangat menyakitkan. Contoh di Alkitab, ada seorang perempuan yang bernama Naomi. Ia berpindah bersama keluarganya dari Bethlehem ke tanah Moab karena keadaan kelaparan di Bethlehem. Sungguh amat ironis. Bethlehem artinya rumah roti. Tapi di Bethlehem pernah ada kelaparan. Mereka berpindah ke tanah Moab. Tapi di tanah Moab, Naomi bersama keluarganya mengalami nasib yang sangat mengenaskan. Naomi di situ kehilangan suaminya. Lalu disusul pula kedua putranya mati di tanah Moab. Bahkan kedua putranya itu mati sebelum mereka meninggalkan keturunan. Dan mereka meninggalkan dua janda lainnya. Oh Tuhan, Naomi mengeluh. Aku tidak cocok untuk memakai nama Naomi ini lagi. Panggil saja aku Mara, karena hidupku sedemikian pahit. Namun apa yang terjadi? Ternyata jalan hidup
Naomi yang pahit itu berbuah berkat di kemudian hari. Persis seperti namanya, Naomi yang cantik, yang indah melalui menantunya yang hidup bersama dengan dia. Ruth yang dari negeri Moab itu, Ruth kemudian menjadi ibu bangsa Israel. Ia melahirkan garis keturunan mesianik yang dikenang sepanjang masa. Nama Naomi yang bermakna sweet, beautiful. Demikianlah nama itu pada akhirnya membuktikan bahwa jalan kehidupannya pada akhirnya berbuah manis, beautiful. Bahwa melalui penderitaan Naomi, Allah memperkenankan bangsa-bangsa lain selain Israel masuk ke dalam jemaat Tuhan dan melalui jalur keselamatan bagi dunia melalui kehadiran Sang Mesias yang memiliki nenek moyang Ruth yang dari Moab, bangsa non-Israel, yang dikutuk, lalu ia menjadi bagian kerajaan sorga. Itulah menjadi suatu tanda bahwa Allah juga berkenan bagi bangsa-bangsa non-Israel untuk masuk ke dalam kerajaannya oleh karena iman, seperti Ruth. Sekarang kembali kepada nama Eliezer. Nama ini seperti Naomi, artinya juga bagus sekali. Eliezer, Allahku sang penolong. Nama ini sering muncul dalam Alkitab. Ada Eliezer, hamba Abraham, yang ditulis dalam Kejadian 15 ayat 2-3 yang pertama. Yang kedua ada Eliezer, putra kedua dari Musa, yang nama ini diberi sebagai peringatan luputnya Musa dari pedang Fir'aun. Keluaran 18 ayat 4. Yang ketiga ada cucu Benyamin, Eliezer, yang menjadi nenek moyang dari salah satu suku Benyamin di kemudian hari. 1 Tawarik 7 ayat 8. Yang keempat ada Eliezer, salah seorang dari 7 imam yang meniup sangkakala dalam Yesua 6 ayat 4. Dan sangkakala ini dibunyikan di hadapan tabut Tuhan waktu Daud membawanya ke Yerusalem. Yang kelima ada Eliezer bin Zichri, kepala suku Ruben pada pemerintahan Daud. 1 Tawarik 27 ayat 16. Yang keenam ada Eliezer, nabi yang menubuatkan kepada Yosafat dari Yehuda. 2 Tawarik 20 ayat 35. Yang ketujuh ada Eliezer, salah satu dari 11 yang ditugaskan Esra untuk mencari orang-orang Lewi yang hendak kembali ke tanah suci Yerusalem. Esra 8 ayat 16. Kemudian ada 3 nama orang yang bernama Eliezer, termasuk Imam Lewi yang telah mengambil istri dari bangsa asing. Esra 8 ayat 18, 23 dan 31. Yang ke-11 ada Eliezer sebagai leluhur Yesus Kristus yang tampil dalam garis silsilah Yesus Kristus dalam Lukas 3 ayat 29. Kisah dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Tuhan Yesus menyebut ada orang kaya dan Lazarus yang miskin. Nah, jadi Lazarus ini adalah terjemahan dari nama Eliezer yang dalam bahasa Yunani menjadi nama Lazarus. Ini terjadi dari bentuk singkat Eliezer menjadi Leazar, sehingga bahasa Yunaninya kita menemukan nama Lazarus. Yang ke-13 ada Lazarus dari Betania, saudara Maria dan Marta yang dibangkitkan Yesus seperti yang ditulis dalam Yohanes 11 ayat 1-6. Jadi 2000 tahun yang lalu ada Lazarus, Eliezer dari Betania yang dibangkitkan oleh Yosua. Kemudian di 2000 tahun setelahnya ada Yosua yang dieksekusi oleh Eliezer dan menjadi kasus besar hari ini. Jadi tampaknya dalam PL dan PB nama-nama Eliezer ini
Seperti namanya, nama-nama orang yang diberkati Tuhan. Dan yang paling terkenal adalah hamba Abraham, Eliezer, orang Damsyik itu. Abraham itu menunjuk dia sebagai ahli warisnya sebelum kelahiran Ismail dan Ishak, Kejadian 15 ayat 2-3. Ia hanya disebut satu kali sebagai bagian dari percakapan antara Abraham dengan Tuhan. Tapi nama ini sangat penting dalam riwayat majikannya itu. Nama yang artinya sangat indah, Eliezer, Allahku sang penolong, yang tampak tersemat pada 13 pemilik nama-nama ini di Alkitab. Tapi bagaimana dengan Richard Eliezer yang nasibnya sepertinya tidak seindah namanya? Tampaknya saat ini Allah tidak sedang menolongnya. Tampaknya ia berada dalam nasib dan takdir yang harus dia jalani dalam suatu penderitaan. Richard Eliezer yang selalu jujur dan kooperatif, nggak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan kesaksian, membuat warga yang mengikuti kisahnya dari berita-berita semuanya berharap agar tuntutannya diringankan. Namun apa yang terjadi? Tuntutan yang panjang 12 tahun diberikan kepadanya oleh jaksa penuntut umum. Orang berkata, oh dunia ini nggak adil. Tuntutan itu dibacakan dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua pada Rabu 18 Januari 2023 yang lalu. Banyak pihak kecewa atas tuntutan tersebut. Terlebih, Richard Eliezer telah menjadi justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama dan disetujui oleh LPSK, Lembaga Penjamin Saksi dan Korban. Seperti diketahui, seorang justice collaborator bisa mendapatkan pembebasan bersyarat, penjatuhan pidana percobaan bersyarat khusus, pemberian remisi, dan asimilasi. Tapi tampaknya anugerah ini belum diberikan kepada Richard Eliezer. Eliezer dituntut lebih tinggi dibanding Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal. Padahal UU Perlindungan Saksi dan Korban tidak melihat kualitas perbuatan seorang justice kolaborator, melainkan dinilai berdasarkan kontribusinya. Jaksa mengakui pihaknya tidak mempertimbangkan status Eliezer sebagai justice kolaborator saat menjatuhkan tuntutan hukuman 12 tahun penjara dengan dakwaan pasal 340 KUHP itu. Jaksa penuntut umum tidak memandang Eliezer sebagai justice kolaborator, namun lebih menekankan pada peran Eliezer sebagai eksekutor pembunuhan berencana pada Brigadir Yosua. Itulah yang menjadi hal yang memberatkannya sehingga ia mendapatkan tuntutan 12 tahun. Hal lain yang memberatkan Eliezer dalam kacamata JPU, perbuatan Eliezer menimbulkan duka mendalam bagi Brigadir Yosua sekaligus menimbulkan keresahan serta kegaduhan yang meluas di masyarakat. Publik semuanya melihat, juga berdasarkan fakta persidangan pun publik telah mengetahui Eliezer menjadi eksekutor karena perintah atasannya yang tidak mungkin dia tolak. Atasannya yang memiliki kuasa yang luar biasa kala itu, seorang jenderal polisi FS. Dan berdasarkan keterangan ahli, seorang guru besar filsafat moral, Romo Magnis Suseno, bersedia menjadi saksi ahli untuk meringankan Eliezer. Bahwa Richard Eliezer mengalami dilema moral dan batin dalam menghadapi permintaan bosnya itu. Eliezer yang pangkatnya jauh lebih rendah di bawah. Dia hanya seorang barada. Ia tidak bisa mengendalikan dan menganalisis perintah dan kuasa bosnya itu. Kamu tembak dan kamu harus menembak.
Waktu itu saya cukup berbahagia ketika Romo Magnis bersedia menjadi saksi ahli untuk menjelaskan konflik moral yang dirasakan Richard Eliezer ketika melakukan penembakan terhadap Brigadir J. Sebagaimana diketahui, Romo Magnis seorang tokoh rohaniawan Katolik sekaligus budayawan. Ia juga seorang direktur Pascasarjana Ilmu Filsafat di STF Triakara. Romo Magnis telah menerbitkan sejumlah buku, di antaranya Kuasa dan Moral, Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral, dan Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. Sehingga Romo Magnis sangat berkompeten sebagai saksi ahli dalam urusan moral. Dalam persidangan, Romo Magnis memberikan pendapatnya sebagai saksi ahli bahwa terdakwa Eliezer mengalami dilema moral saat diperintahkan Ferdi Sambo untuk menembak. Menurut Romo Magnis, Eliezer berada di dalam dua sisi. Satu sisi, perintah tersebut menyalahi etika moral. Namun di sisi lain, ada budaya. Siap, laksanakan atas perintah atasannya itu. Di titik ini, Barada Eliezer hanya seorang bayangkara tingkat 2 Barada yang diperintahkan oleh Kadif Propam Polri saat itu, berpangkat Inspektur Jenderal Polisi, Irjen, dengan bintang 2 di pundaknya. Namun keterangan baik dari Romo Magnis ini tidak menjadi pertimbangan dari jaksa penuntut umum. Jaksa melihat perbuatan Richard Eliezer menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga brigadir. Meski kenyataannya, media menulis keluarga Yosua kecewa. Richard Eliezer dituntut 12 tahun penjara. Meskipun Richard Eliezer ikut mengeksekusi Yosua hingga tewas, pihak keluarga menyatakan sudah memaafkannya. Keluarga mendiang Yosua memandang sikap Richard Eliezer ini berbeda dengan terdakwa-terdakwa yang lain yang tidak kooperatif, bahkan memfitnah Yosua sehingga mereka tidak menyesal dan tidak mau mengakui kesalahan mereka. Justru sikap dari Eliezer ini berbeda. Ia menyesal, ia jujur. Apakah ini nasib sebagai yang sudah ditentukan Tuhan atas diri seseorang? Memang di dalam Alkitab kita menemui banyak istilah nasib seperti dalam Kejadian 44 ayat 29, Pengkhotbah 2 ayat 14-15 dan masih banyak lagi. Kadang nasib itu terjadi oleh karena sebab akibat. Oleh sebab Richard Eliezer berada di satu tempat yang tidak menguntungkan, maka akibatnya ia terlibat pada pembunuhan yang diorkestrasi bosnya sendiri dan ia tidak mampu menolaknya. Ada juga keadaan nasib yang dibuat sendiri oleh seseorang. Orang menjadi miskin dan melarat yang mungkin disebabkan oleh kemalasan atau hidup berfoya-foya, mabuk-mabukan, dan judi sehingga hartanya habis dan jatuh miskin. Ada juga orang yang menjadi miskin oleh karena situasi dan kondisi lingkungan yang porak-poranda mungkin karena bencana atau peperangan atau kecelakaan. Tuhan memang merencanakan, namun manusia bisa memilih. Sejak awal, Tuhan menciptakan manusia adalah makhluk yang bebas memilih. Kuasa memilih manusia adalah mutlak. Ada free will. Dalam Kejadian 2 ayat 16-17, Tuhan memberikan hak memilih kepada Adam. Kemudian dalam Kejadian pasal 3, Adam menggunakan kuasanya untuk memilih dengan bebas tanpa adanya intervensi dari Tuhan. Adam memilih pada bujukan ular melalui istrinya, sebab ia ingin menjadi seperti Allah yang tidak bisa mati dan tahu hal yang baik
dan yang jahat. Namun apa yang terjadi setelahnya? Nasib buruk menimpa Adam dan segenap keturunannya. Adam dan keturunannya tunduk pada hukum kematian raga yang berasal dari tanah. Media di mana manusia itu diciptakan. Kejadian 2 ayat 7. Tuhan tidak menentukan nasib manusia berdosa. Manusia berdosa oleh karena pilihan mereka sendiri. Dan akibat dari pilihan yang salah, maka timbul nasib buruk. Ada penderitaan, kesusahan melanda hidupnya di dunia ini. Jadi sejak semula Tuhan menentukan manusia itu hidup berbahagia di Taman Eden yang tidak kekurangan satu apapun, damai sejahtera dan hidup seterusnya. Inilah takdir yang ditentukan oleh Allah terhadap hidup manusia. Namun mengapa manusia berdosa dan menderita dalam hidupnya? Semua karena pilihan manusia itu sendiri. Sama ketika Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus Kristus. Itu juga atas pilihan dia sendiri. Yang berspekulasi menjual gurunya agar dia ditangkap. Yudas Iskariot berharap dengan cara itu akan menjadi satu trigger bagi gurunya untuk menunjukkan kuasanya. Dia telah melihat Yesus berjalan di atas air, melipat gandakan roti, membangkitkan orang mati. Tentu saja ia berharap gurunya ini mampu mengusir penjajahan Romawi. Tuhan tidak menentukan Yudas sebagai tokoh yang akan mengkhianati Yesus Kristus. Dan ketika Yudas mati gantung diri, itu pun atas kehendaknya sendiri. Ia menyesal dan kecewa bahwa ternyata gurunya terlihat tidak berdaya, bahkan menghadapi tuntutan hukuman mati dengan cara disalib. Jadi, apa yang menimpa Yudas Iskariot adalah nasib yang dia telah memilihnya sendiri, akibat dari pilihannya sendiri. Sekarang mari memahami kehendak Allah. Kita perlu memahami kata takdir atau penentuan. Yang dimana Allah itu seperti penjunan yang membuat hasil ciptaannya sekehendaknya. Bagaimanapun Allah berkehendak bahwa manusia itu menjalani kehidupannya secara baik. Bahkan sampai jangan ada kematian. Namun masing-masing kita menggunakan hak pilih kita dan memilih apakah menerima atau menolak anugerah dari Tuhan. Oleh karena Tuhan mengetahui semuanya lebih dahulu dan karena menakdirkan supaya manusia itu seperti anaknya, ini adalah bukti Tuhan menakdirkan bahwa Allah tidak berkehendak manusia itu menjadi binasa. Namun sekali lagi, manusialah yang menentukan nasibnya sendiri. Memilih hal yang baik secara sebenarnya atau kelihatannya baik, walau nanti dampaknya sangat buruk. Oleh kata makanya, manusia itu memilih hal yang dikiranya baik, dan dia terjatuh ke dalam berbagai-bagai duka. Uang, kekayaan kelihatannya baik, tapi banyak kekayaan yang menyeret manusia ke dalam berbagai-bagai duka. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dari berbagai-bagai duka. Namun Richard Eliezer saat itu kita tahu ia tidak bisa memilih. Ia dalam dilema besar. Namun apapun itu, Richard Eliezer sekarang telah memilih untuk bertanggung jawab atas tindakan untuk menanggung sekaligus menanggung segala resiko yang pernah dia lakukan.
Ia kini memilih jujur, bertindak jantan, layaknya laki-laki perwira. Terhadap keadaan ini, ia memilih sebagai justice kolaborator. Pada Rabu 25 Januari 2023, Richard Eliezer menunjukkan iman dan kerendah hatiannya di hadapan sidang dalam pledoi yang dibacakannya. Ia tidak minta untuk bebas, tetapi ia minta putusan lepas. Karena perbuatan yang dilakukannya sudah terbukti, tapi itu bukan merupakan perbuatan pidana sebab semuanya yang dilakukan Eliezer pada kasus itu tidak di dalam kuasanya. Eliezer berkata dalam pledoinya, "Saya hanya seorang prajurit rendah, berpangkat barada, yang harus mematuhi perkataan dan perintahnya." Perintah Freddy Sambo. Ternyata saya diperalat, dibohongi, dan disia-siakan. Lebih jauh, Eliezer memohon kepada majelis hakim untuk memberikan putusan terhadap dirinya seadil-adilnya. Ia meminta agar hakim bisa melihat dengan jernih posisinya yang hanya sebagai ajudan dan bawahan dari FS. Richard Eliezer telah mengakui perbuatannya, tetapi dalam konteks penyertaan terdakwa adalah orang yang disuruh melakukan, sehingga ia seharusnya tidak memiliki pertanggungjawaban pidana. Pidana itu sebenarnya hanya tertuju kepada FS yang memerintahnya. Orang-orang yang memiliki hati nurani, orang-orang yang mengikuti berita jalannya sidang itu, tidak ingin Richard Eliezer mendapat hukuman berat yang tidak setimpal dengan keadaannya. Namun kemarin Senin 30 Januari, JPU menolak seluruh pledoi Eliezer ini. Drama ini mungkin masih panjang dan masih terus berlanjut. Eliezer baru mendapat tuntutan jaksa. Mungkin masih ada replik, duplik, baru kemudian hakimnya ketok palu. Semoga semboyan fiat justitia ruat caelum, tegakkan keadilan meski langit akan runtuh, masih berlaku bagi dunia pengadilan. Tentang pengadilan dan kemungkinan penyimpangannya, Alkitab telah memberikan nasihat dalam Ulangan 6 ayat 19. Jangan memutarbalikkan keadilan. Lo tateh mispat. Jangan memandang muka. Lo takir panim. Dan jangan menerima suap. Velotikah syohat. Sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana. Ki hasyohat ye'afer ene hakamim. Dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Vesalef divrei sadikim. Selanjutnya, hanyalah hati nurani dari setiap kita yang dapat menilai peristiwa ini. Dan semoga semua pihak penegak hukum masih menggunakan hati nuraninya. Nasib buruk telah menimpamu, Richard Eliezer. Namun engkau setidaknya telah melakukan pilihan untuk mengubah itu. Sayang sekali jika masa mudamu harus habis di balik tirai besi. Dan engkau harus merelakan tunanganmu untuk memilih menunggu atau tidak menunggumu. Sungguh hal yang menggetarkan hati. Oh, sungguh hati nurani kita telah tergugah memandang semuanya ini. Kita semuanya membayangkan apa bila kita berada di dalam sepatu yang dia pakai. Atau menjadi orang tuanya. Semua orang yang berhati nurani sedang memandang engkau, Eliezer. Entah dia Katolik, entah dia Kristen, Islam, Hindu, Buddha, apapun agama mereka. Mereka semua adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Mungkin saat ini engkau seperti Naomi yang bertubi-tubi terbentur dalam kesengsaraan. Namun di kemudian hari, Naomi ini
menjadi jalan bagi kehadiran Allah yang inkarnasi melalui penderitaannya yang kemudian berbalik menjadi hal yang manis seperti namanya Naomi, yang naim, yang elok, yang indah. Seperti juga dengan namamu Eliezer, Allahku Sang Penolong. Demikianlah nantinya Tuhan akan bertindak seperti namamu. Marilah kita bersama-sama menunggu pertolongan Allah sebagaimana ditulis oleh sang pemazmur dalam Mazmur pasal 121 ayat 1. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Shir lama alot esa enai al-heharim me'ain yavos esri. Ada kata esher dalam ayat ini. Me'ain yavo esri. Dari manakah datanglah pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Esri me'im Adonai oshe shamaim fa'aretz. Ayat 3. Ia takkan membiarkan kakimu goyang. Penjagamu tidak akan terlelap. Memberikan satu penghiburan bagi kita. Al titen lamot rakleha al yanum somreha. Ayat 4. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Hine lo yanum velo yishan shomer Israel. Mazmur 121 ayat 1 sampai 4 ini mengajarkan kepada kita tentang penjagaannya yang kekal. Adonai somrecha lo yanum velo yishan. Tuhan penjagamu tidak akan terlelap dan tidak akan tertidur. Gusti ora sare. Ini sebuah kebenaran yang melegakan. Mazmur 121 ini mengekspresikan tindakan iman dan rasa aman atas penjagaan Tuhan Allahku Sang Penolong. Eliezer. Dia tidak pernah terlelap. Gusti ora sare. Kita percaya Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat kepada segala yang dijadikannya. Tov Adonai lakol, verahman alkol ma'asu. Amin. Kita berdoa. Tuhan, Engkau penjaga kami, Engkau penolong kami. Eliezer, yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Engkau bersama-sama kami, Tuhan. Bersama-sama kami di setiap langkah kami setiap hari. Di sepanjang tahun ini, Tuhan. Kami menyerahkannya kepadamu. Karena berjalan bersama-sama Engkau ada berkat dan perlindungan. Dan kami meyakini itu. Engkau menolong setiap kami. Engkau menolong Eliezer mendapatkan keadilan yang dari Engkau saja, Tuhan. Oleh pertolongan-Mu, semuanya akan berhasil dan berakhir dengan baik. Beshem ha'af, vehaben, veruah kodes, ha Elohim echad, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin.